Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI, yakni sebagai dosen pengampu mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Khairul Ridho dari semester 3 Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya mau menyampaikan, mau mempresentasikan judul teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme. Pembahasan pertama yakni teori belajar behaviorisme. Perlu kita ketahui, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus tahu tentang pengertian teori belajar behaviorisme. Menurut Desmita, teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. 2. Pendapat yang lain, teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus respon. Teori belajar behaviorisme berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran, yang mana aliran behavior bisa kita sebut dengan aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang terjadi yang tampak sebagai hasil belajar. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting diperhatikan. Yang terpenting, yakni yang penting kita ukur, yang dapat kita amati, yakni stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh siswa harus dapat diamati dan diukur. Tokoh-tokoh teori belajar behaviorisme. Perlu kita mengetahui siapa saja tokoh-tokoh teori belajar behaviorisme. Yang pertama yakni John B. Watson. Menurut Desmita, behaviorisme adalah
sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John B. Watson, seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930. Sebagai reaksi atas teori psikodinamika, perspektif behaviorisme berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Yang kedua dari Ivan Pavlov, paradigma kondisionik klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov, ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Proses ditemukan oleh Pavlov karena perangsang dan netral atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Terus yang ketiga, B.F. Skinner, seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori Watson. Pandangannya tentang pribadi yang disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan cerminan lingkungan. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku yang berkembang. Ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Yang pertama, teori belajar behaviorisme, teori belajarnya ini sudah melihat semua tingkah laku manusia dapat ditelusuri dari bentuk refleks. Dalam psikologi, teori belajar behaviorisme disebut dengan juga teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh oleh pengkondisian lingkungan. Yang pertama, teori belajar behavioristik atau behaviorisme mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak badan pada tubuh yang dipelajari. Oleh sebab itu behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan yang bukan kesadaran dinamakan refleks. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi level keinginan hati. Prinsip-prinsip dari teori behaviorisme. Menurut mungkinan beberapa prinsip teori belajar behaviorisme tersebut, yaitu teori belajar behaviorisme beranggapan yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Jadi seorang guru ketika bisa merubah si murid, maka itu namanya termasuk dari beranggap teori belajar behaviorisme. Dilihat dari tingkah lakunya, dilihat dari hasilnya. Makanya ada stimulus dan respon tadi itu. Stimulus yang diberikan, respon yang output yang didapat. Teori ini beranggapan yang terpenting dalam belajar adalah stimulus dan respon. Karena hal ini yang dapat diamati, sedangkan yang lain itu tidak bisa diamati. Terjadi dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Penguatan, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon, merupakan faktor penting dalam belajar. Pendidikan berupaya mengembangkan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Pendidikan berupaya agar dapat memahami peserta didik yang beranjak dewasa. Tuh, banyak lagi. Terus kita lanjut ke penerapan teori belajar behaviorisme. Penerapan teori belajar
behaviorisme ya. Pandangan teori belajar behavioristik atau behaviorisme ya merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu sehingga menjadikan siswa yang tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik atau behaviorisme memandang ke pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan belajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Yang paling penting adalah dalam teori belajar behavioristik adalah masukan dan keluaran yang berupa respon. Hanya sekali lagi yang dipertimbangkan di teori belajar behavioristik itu apa yang disampaikan dan apa yang didapatkan gitu loh. Guru menyampaikan siswa itu stimulus respon tidak penting karena tidak dapat diamati. Dengan demikianlah dapat disimpulkan hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu apa saja yang diberikan oleh seorang guru, apa saja yang dihasilkan oleh siswa, semuanya harus dapat diamati dan diukur bertujuan untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Jadi memang cara tolak ukurnya itu melihatnya dari apa yang disampaikan oleh guru dan apa yang didapatkan, apa yang output yang didapatkan oleh si siswa. Jadi misal seorang guru itu menyampaikan, kamu itu sebagai siswa anak-anak harus bersifat selalu berkata baik, selalu bersifat jujur, selalu berperilaku jujur, selalu menghormati orang tua. Nah, itu yang disampaikan stimulus yang disampaikan oleh seorang guru, dan kita bisa melihat hasilnya dari respon tadi yang disebut respon itu. Apa yang direspon oleh si murid yang setelah disampaikan seperti itu, apa yang didapatkan, kita lihat diukur dari berubah tidaknya tingkah laku si murid. Nah, fikurnya dari mana? Oh, ternyata murid ini setelah saya sampaikan seperti ini ya, anak ini ternyata berubah. Orang tua itu menghormati, selalu berkata jujur pada temannya. Nah, berarti yang pembelajaran yang kita sampaikan itu nyampe dan sesuai. Sukses kita sebagai guru menyampaikan pembelajaran tersebut. Jadi seperti itu, dihitungnya pokok dari masukan, dari inputnya, dan dihitungnya dari keluarannya, dari outputnya. Oke, masuk pada pembahasan yang kedua, yakni teori belajar konstruktivisme. Pelopor Lev Vygotsky, pelopor teori belajar konstruktivisme. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Teori belajar konstruktivisme atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proximal mediasi. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme menurut para ahli. Menurut Pak Carly, salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang dapat diatasi melalui pengetahuan diri pada akhir proses belajar. Pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Konstruktivisme bertitik tolak pembentukan pengetahuan dan rekonstruksi pengetahuan, yaitu mengubah pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun atau dikonstruk
sebelumnya dan perubahan itu sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Menurut ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme, menurut Yuli Yalawati mengemukakan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme menurut sebagai beberapa literatur. Pengetahuan yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan negosiasi makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Belajar harus disituasikan dalam latar setting yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme sesuai mind map ini ya. Mulai dari orientasi ya, elicitasi, terus penggunaan ide dalam banyak situasi, terus yang selanjutnya bagaimana ide itu berreview ubah. Prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivisme. Guru ialah yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Tekanan proses belajar mengajar terletak pada siswa. Mengajar membantu siswa belajar. Mengajar adalah membantu siswa belajar. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil belajar. Kurikulum menekankan pada partisipasi siswa. Guru adalah fasilitator. Inilah prinsip-prinsip dari teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya, penerapan teori belajar konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran, yakni dalam kegiatan pembelajaran hendaknya anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya melalui belajar dan berkembang. Pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkatan perkembangan potensialnya daripada perkembangan aktualnya. Dan masih banyak lagi di bawahnya itu ya. Pembelajaran lebih diarahkan kepada strategi anak diberikan kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan. Proses belajar dan pembelajaran sekadar bersifat transferal, tetapi lebih merupakan ko-konstruksi membangun ya. Proses belajar dalam teori belajar konstruktivisme. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta. Proses tersebut berupa pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut. Tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Ini sangat beda. Kalau yang behaviorisme itu tadi dilihat dari stimulus dan respon, input dan outputnya. Kalau ini memang dilihat konstruktivisme ini membangun, melihat dari prosesnya. Peranan siswa dalam teori belajar konstruktivisme. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Guru memang dapat dan harus mengembali prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar. Namun yang akhirnya paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar kembali kepada siswanya itu sendiri. Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa hakikatnya kendali belajar sebenarnya pada siswa. Memang belajar itu harus kembali kepada siswanya sendiri.
Bisa, guru tidak bisa menentukan. Kembalikan kepada hakikatnya diri sendiri masing-masing. Selanjutnya peranan guru dalam teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, guru atau pendidik berperan membantu agar berproses pengonstruksian belajar oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuan diri sendiri. Guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar, sehingga guru tidak dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah sama sesuai dengan kemauannya. Jadi guru itu hanya membarengi, membersamai toh, mengarahkan saja. Tidak bisa guru itu mengklaim dan menentukan kemauan sesuai yang diinginkan oleh gurunya itu. Sarana belajar. Pendekatan dalam teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuan sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya itu disediakan membantu pembentukan tersebut. Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Dengan cara demikian siswa terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya, kritis, kreatif, dan mampu bertanggung jawab pemikirannya secara rasional. Strategi teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, tahap pertama, guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok pembahasan atau konsep. Yang tahap kedua, Bapak Ibu meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Yang ketiga, tahap ketiga berisi kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi di tahap kedua. Tahap keempat, untuk mengoptimalkan ketiga tahap sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengondisikan suasana belajar kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Contoh teori belajar konstruktivisme ini pada pelajaran matematika. Pak Andre merupakan seorang guru matematika. Saat ini matematika Pak Andre kelas 7 memasuki materi nilai rata-rata. Beliau membuat suatu instruksi agar para peserta didik bisa memulai menerapkan teori belajar konstruktivisme di kelas. Untuk menentukan suatu nilai rata-rata, peserta didik diminta mengikuti langkah berikut. Menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian. Bapak Ibu bisa meminta peserta didik untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai kata hati. Ambil ujung menara blok tertinggi, lalu tempelkan di menara blok terendah. Lakukan hal tersebut sampai ketinggian menara bloknya sama. Ulangi kegiatan tersebut dengan beberapa perbedaan variabel. Ya, gitu. Itu contoh penerapan dari teori belajar konstruktivisme. Nah, berikut perbandingan pembelajaran tradisional behavioristik dan pembelajaran konstruktivistik atau behaviorisme atau konstruktivisme. Pembelajaran tradisional atau behavioristik, kurikulum disajikan dari bagian-bagian menuju keseluruhan dengan menekankan pada keterampilan dasar. Pada pembelajaran konstruktivisme, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan pada konsep-konsep yang lebih luas. Yang satu mendasar, yang satu meluas. Pembelajaran sangat taat pada kurikulum yang telah ditetapkan. Kalau konstruktivisme, pembelajaran lebih menghargai pada munculan pertanyaan ide-ide siswa. Makanya tidak bisa menentukan sesuai yang diinginkan oleh guru kalau konstruktivisme.
Pembelajaran tradisional, kegiatan yang kurikuler lebih banyak mengandalkan pada buku teks dan buku kerja. Kalau konstruktivisme, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Siswa dipandang sebagai kertas kosong yang dapat digoresi informasi oleh guru, dan guru pada umumnya menggunakan cara didaktik dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Kalau konstruktivisme, siswa dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Jadi kalau behavioristik memang model-modelnya itu guru yang memang menyampaikan seluruhnya. Kalau konstruktivisme memang guru hanya membersamai saja. Misal ada apa-apa hanya meluruskan yang aliran pola pikir si siswa. Penilaian hasil belajar atau pengetahuan siswa dipandang sebagai bagian dari pembelajaran dan biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran dengan cara testing, diuji. Kalau pengukuran proses dan hasil belajar siswa terjalin di dalamnya kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan siswa serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Dilihat dari prosesnya. Kalau konstruktivisme dilihat dari prosesnya dan hasilnya. Kalau yang tradisional hanya dilihat dari hasilnya saja. Siswa-siswa biasanya bekerja sendiri-sendiri tanpa ada grup proses dalam belajar. Kalau konstruktivisme, siswa-siswa banyak belajar dan bekerja di dalam grup proses. Intinya kalau yang tradisional, yang behaviorisme itu memang penilaiannya dilihat dari input dan outputnya. Kalau konstruktivisme memang lebih pada proses. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran teori belajar behaviorisme dan teori belajar konstruktivisme. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada penyampaian yang kurang tepat dari saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.